Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nuridayati dengan NPM 10030111194. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Muriki dalam Pengembangan Pembelajaran Membaca Al-Quran bagi Siswa Kelas 3 di SD ITA Takwim. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Al-Quran adalah sebuah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan membacanya akan bernilai ibadah. Lalu yang selanjutnya, sebagai seorang mukmin, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mempelajari dan mengajarkannya. Karena belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan suatu kewajiban yang suci dan mulia. Lalu yang selanjutnya yaitu peneliti menemukan metode pembelajaran membaca Al-Quran yang menarik yang diselenggarakan oleh SDITA Takwim. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan dalam pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Muriki bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan dalam pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Muriki bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Muriki bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim. Adapun tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan terhadap penerapan metode Muriki dalam pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penerapan metode Muriki dalam pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pada penerapan metode Muriki dalam pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim. Adapun objek penelitian dalam pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Lalu tempat dan waktu penelitian untuk tempat penelitian yaitu di SDITA Takwim yang berlokasi di Jalan Lawung Kaleng, Kampung Sinangsari, RT 1 RW 15, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 24 Januari sampai dengan 2 Februari 2023. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data, yang pertama menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Lalu, dalam pembahasan, yang pertama yaitu perencanaan dalam pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Muriki bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim ini. Yang pertama, dimulai dari membuat rancangan pembelajaran, target pembelajaran, dan sistem pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Muriki. Lalu dalam pelaksanaan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Lalu ada pula faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Muriki bagi siswa kelas 3 di SD ITA Takwim. Untuk faktor pendukung yaitu menggunakan media pembelajaran yang sudah mumpuni, lalu ada kualitas guru, selanjutnya yaitu ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua, lalu ada buku penghubung antara siswa dan orang tua maupun guru, lalu yang selanjutnya ada motivasi yang tinggi dari guru maupun siswa. Ada pula faktor penghambat, diantaranya yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan siswa, jumlah guru yang terbatas, dan orang tua yang kurang memperhatikan. Kesimpulan dari penelitian kali ini yang berjudul Implementasi Metode Muriki dalam Pengembangan Pembelajaran Membaca Al-Quran pada kelas 3 di SD ITA Takwim, secara umum dapat disimpulkan bahwa metode Muriki ini sangat membantu dalam pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran siswa karena dilihat dari hasil yang berkesinambungan atau secara terus-menerus setiap harinya yang dapat dilihat dan dibuktikan dalam buku pendukung yang mengantarkan buku penghubung antara siswa dan guru maupun orang tua. Oleh sebab itu, guru maupun orang tua dapat memantau sejauh mana pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.